Mengapa makam Nabi di Kijing? Karena Nabi dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha, dimakamkan di kamar istrinya sendiri. Makanya pesan buat ibu-ibu ini, kalau suami meninggal, kuburin di kamar ibu sendiri aja. Nanti kalau Pak Ustadz Aliuddin meninggal, ya udah, makam itu di kamar. Jadi baik Ayunda Ramini maupun Ibunda Maryatun, kedua-duanya sembuhnya sakit dengan ajal atau dengan kematian. Orang yang menderita sakit yang cukup lama dan sembuhnya dengan ajal, maka insya Allah wafatnya dalam keadaan tanpa membawa dosa sama sekali. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada kalimat begini, Mbak. Hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah orang hidup untuk orang yang sudah mati itu doa dan istighfar. Nggak apa-apa nih, selingan am itu bandreknya bereaksi soalnya. Bandreknya. Oke, berarti sehat Pak, sehat. Jadi anginnya keluar. Saya ulangi. Hadiah orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia itu satu, ad-du'a'u wal istighfar. Doa dan permohonan ampun. Dalam kalimat yang lain, ad-du'a was shadaqah, doa dan sedekah. Jadi kalau kita mau ngasih hadiah buat mbah yang sudah wafat, kalau kita ingin ngasih hadiah buat orang tua yang sudah meninggal, satu, doakan. Dua, bacakan istighfar. Yang ketiga, sedekah, hadiah pahala untuk almarhum almarhumah. Ini cara kita memberi hadiah untuk orang yang sudah mati. Jadi hadiah itu Bapak Ibu bukan kijing. Maka tradisi kita suka ngijing itu, ngijing semewah apapun tidak ngaruh. Nggak ada ngaruhnya buat orang yang sudah dikubur, nggak ada ngaruh. Jadi jangan belagak Pak, mentang-mentang sudah ngijing pakai marmer mahal. Pakai marmer yang di dinding Masjidil Haram itu, nah ya kan mahal tuh. Woi sombong, alhamdulillah kami sudah ngijing kubur mbah. Nggak ngaruh, percayalah nggak ngaruh. Buat ahli kubur tuh nggak ngaruh. Ya nggak ada signifikansinya, nggak ada. Ya buat enak-enak dipandang mata aja tuh sebetulnya. Entah kalau memakamkannya di tanah pemakaman umum, tanah wakaf berarti kan nggak boleh ngijing kuburan di tanah wakaf kecuali izin nadirnya. Nah, ini ingat bapak-bapak, ibu-ibu yang ujuk-ujuk ngijing gitu ya. Jangan, itu kan bukan tanah kita. Kita kan nggak pernah beli kaplingan di sono. Kecuali kita pernah pesen tuh, saya beli 2 kali 1 meter buat kuburan. Ya karena kita beli tanah di situ, boleh ngijing. Tapi kalau bukan tanah kita, itu tanah wakaf, nggak boleh. Kecuali izin, kan tetap ada pengecualiannya. Tapi saya ditanya, Pak Ustadz, apa hukumnya nyemen kuburan atau ngijing? Ya boleh, Kalau ditanya apa hukumnya, mubah, boleh. Kalau tanah kita sendiri. Buktinya Nabi makamnya di Kijing. Coba kalau kita umrah atau haji, ziarah makam Nabi, ngintip aja kita dari lubang kan kelihatan walaupun agak jauh. Makam Nabi itu di Kijing. Ada fotonya juga di Google, kan searching di Google, makam Nabi di Kijing. Mengapa makam Nabi di Kijing? Karena Nabi dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha, dimakamkan di kamar istrinya sendiri. Itulah mengapa sah-sah saja makam beliau di Kijing. Makanya pesan buat ibu-ibu ini, kalau suami meninggal, kuburin di kamar ibu sendiri aja. Nanti kalau Pak Ustadz Aliuddin meninggal, ya udah,
makam itu di kamar. Kata ibu-ibu enak aja. Ya ada sih bapak-bapak wasiat, mah kalau papa mati kuburin di kamar mamah. Ada. Walaupun istrinya nggak mau, tetap dikuburkan di tanah yang lain. Apa tujuan suami minta dimakamkan di kamar istri? Alasannya biar istrinya nggak kawin lagi. Itu alasannya. Ya sebetulnya kalau dipikir-pikir, yang biasanya kawin lagi kan duda, bukan janda. Ada kakek-kakek di kampung saya sudah tua, tapi namanya bukan Maryamin namanya ya, bukan abah lah yang jelas ya, sudah lansia gitu. Si nenek meninggal dunia, belum nyampe 40 hari, si kakek demam menggigil. Ditanya sama anak cucung, kakek mau pecel? Enggak mau, kata dia. Kakek mau sate? Enggak, katanya, enggak mau. Kakek mau bakso? Enggak mau. Kakek nak berbini? Au, katanya, saking aunya. Pokoknya bu, liatin tuh, kalau abah 40 hari sakit, liatin tuh, jangan-jangan. Tapi kita doakan abah semoga sehat panjang umur, amin. Abah itu orangnya enjoy sih pak, nggak banyak beban. Yang sudah ya sudah diikhlaskan, nggak banyak pikiran. Beliau khidmat di masjid, ngurusin masjid. Mudah-mudahan derajat beliau di akhiratnya nanti dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Jadi kembali lagi bahwasanya kita boleh ngijing kuburan kalau di tanah kita. Makanya yang sugih-sugih, yang kaya-kaya harus punya alokasi khusus untuk beli tanah kuburan keluarga, agar tidak nyempit-nyempitin tanah wakaf. Itu penting pengetahuan bagi kita semua. Termasuk juga mohon maaf Bapak Ibu, bunga papan. Bunga papan itu Pak, itu sekedar nyenengin orang hidup. Bunga papan itu sejatinya yang nggak ada signifikansinya buat ahli kubur. Karena berdoa di bunga papan itu kan cuma tulisan. Makanya rumah yang ada tulisan ayatul kursi masih dimasukin jin, masih. Walaupun ada tulisan ayatul kursi. Karena jin itu tidak mau masuk bukan karena tulisan, tapi karena bacaan. Maka bacakan ayatul kursi setiap malam di rumah kita, maka santet jenis apapun tidak bisa masuk. Banaspati meledak di atas itu. Cuma ayatul kursi. Nggak usah repot-repot magerin rumah itu. Ayatul kursi aja dibaca. Tapi jangan sekedar tulisan, tapi dibaca. Sama, mendoakan orang tua itu jangan ditulisan, tapi dibaca. Kadang-kadang doanya panjang banget di grup WhatsApp, tapi panjang banget, tapi status Facebook itu nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Kadang-kadang anak zaman sekarang kan belaga, selamat hari ayah, ayah tanpamu aku bukan apa-apa. Itu ditulisnya di status WA sama Facebook, nggak ngaruh. Kalau bisa yang kayak gitu diomongin dekat ayahnya, ayah tanpamu aku bukan apa-apa. Udah kata ayah, nggak usah kakek cangkem kamu. Bapak ini belum ngudut dari pagi. Sana ke warung beliin rokok bapak. Ya paling begitu jawabannya. Karena memang sesuatu itu harus diucapkan gitu. Nggak boleh kemudian sekedar dituliskan. Nah, doa adalah hadiah terbaik untuk orang yang sudah wafat. Yang kedua, istighfar. Apa itu istighfar? Memohonkan ampun. Kemudian yang berikutnya wassodakoh, sedekah. Itu hadiah untuk orang yang sudah wafat. As-sodakotu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan kekal pahalanya sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 manfaatnya sampai 25 hari. Sedekah pada hari ke-25 manfaatnya sampai 40 hari. Sedekah pada hari 40 manfaatnya sampai 100 hari. Sedekah pada 100 hari manfaatnya sampai 1 tahun.
haul yang pertama. Sedekah pada 1 tahun manfaatnya hingga 1000 hari. Itulah mengapa kita punya istilah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul 1000 hari, dan seterusnya. Ini bukan karangan saya, ini dari hadis Nabi yang dikomentari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Di tradisi kita ini ada rujukannya, ada sumbernya. Maka lantas kemudian apa bentuk sedekahnya sesuai dengan kelonggaran kita. Kalau pakai contoh Nabi ini, Nabi itu setiap haul hari wafatnya Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau menyembelih seekor kambing yauma wafati Khadijah radhiyallahu anha. Nah ini keren ini. Jadi kebiasaan orang Jaseng, orang Banten, haulan, orang Jawa haulan. Waktu haul nyembelih kambing itu nyontoh Nabi. Kalau orang Lampung nggak tanggung, Pak, kebo sekalian. Haul itu pakai kebo. Nih buat anak cucu yang mampu silahkan pakai kebo, pakai kambing. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Ini hadis sahih, bukan karangan saya. Nabi nyembelih kambing tiap hari wafatnya Khadijah, sedekahan kepada karib kerabat tetangga, sedekah atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Hadis ini hadis sahih Muslim, nomor hadis 4464. Jadi jangan ragu lagi Bapak Ibu. Sahih Muslim 4464. Monggo silakan nyembelih kambing kalau mampu. Kalau nggak mampu ya jangan. Kan yang dilarang ulama itu gara-gara tahlilan rumah kegade. Ini rumah abah kegadean kira-kira. Kita marahin anak cucunya kalau sampai kegadean. Jangan sampai. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang nggak boleh. Saya pernah ceramah di Padang Cermin, belum lama Bapak Ibu. Abis ceramah, tamunya segini 2 kali lipat ini, saking ramenya Bapak Ibu. Abis ceramah, bubar jamaah, tiba-tiba ada beberapa orang pulang lagi, mulangin besek. Saya jadi kaget. Apa mereka ini mengharamkan besek ya? Kok besek dipulangkan? Begitu ditanya oleh tuan rumah, kok dipulangkan? Mohon maaf kata mereka, kami takut ini mungkin beseknya ketuker. Lo ketuker gimana? Mungkin ini punya Pak Kiainya ini yang kebawa kami. Lo ngapa? Begitu dibuka di rumah ternyata ayam 1 ekor. Isi beseknya itu. Pikir dia, oh jangan dimakan ini. Jangan-jangan punya Pak Kiai ketuker dikasih ke kita ini. Iya juga pikir saya kan. Apa kata tuan rumah? Itu enggak ketuker. Memang semua beseknya isinya ayam 1 ekor. Subhanallah. Luar biasa Bapak Ibu. Saya langsung mikir Pak. Tadi saya ngeliat yang dimasukin ke bagasi mobil saya itu 10 besek. Berarti 10 ekor dong ayamnya ya. Banyak amat itu. Loh mengapa ini dilakukan oleh anak cucunya? Oi ternyata anaknya almarhumah itu punya kandang ayam gede banget. Pengusaha ayam potong. Oi pantesan Bapak Ibu, dia kosongkan 1 kandang, dipanen gak usah dijual, kata dia sedekahan atas orang tua yang wafat meninggal dunia. Jadi maksud saya begini, semua anak itu mbok yau, jangan merasa keberatan.
tahlilan, yasinan, sedekahan atas orang tua yang wafat itu. Kalau memang ada. Jadi jangan pernah merasa kerepotan. Ikhlaskan saja. Tapi kalau nggak ada, sekedarnya saja. Jangan berlebih-lebihan. Karena mengapa? Apa yang kita lakukan sebagai keturunan anak cucu ini belum seberapa dengan pengorbanan orang tua. Betul apa betul? Pengorbanan yang sudah luar biasa. Makanya saya ditanya orang, Bapak Ibu, Ustadz, kami mau korban. Korban ini bagusnya atas nama anak-anak saya atau kakek neneknya yang sudah meninggal? Ya jawabannya simpel, Bapak Ibu. Lebih baik korban itu untuk kakek neneknya yang sudah meninggal. Karena orang mati tidak bisa beramal lagi. Sedangkan anak-anak masih kecil-kecil. Pahala belum dihitung, dosa belum direken. Entah pulang lagi ke orang tuanya juga nantinya. Mengapa kita berkorban untuk orang yang sudah wafat meninggal dunia? Karena orang wafat tidak mampu lagi beramal. Makanya kita dianjurkan menghadiahkan amal soleh termasuk sedekah untuk yang wafat meninggal dunia. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, gak usah panjang-panjang ya. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta wali songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa ini.